sudah mendapatkan juga dari Apoki OHN Madya ya. Nah, ini nanti akan mulai bertaburan ya OHN di Indonesia nantinya. Nah, membacakan semuanya ya. Nanti bisa kita sharing ya, karena ada di buku yang luar biasa ini. Nah, ini saya di bab 7 diamanahkan ya dari The Publish dan Apoki ini tentang dasar hukum dan kebijakan. Bagaimana sih penanganan? Apa bedanya di hukum di kita di perusahaan dan di rumah sakit? Kalau di rumah sakit hanya yang dinaungi biasanya kalau ada masalah itu biasanya di Kemenkes ya. Kalau ini kita di perusahaan itu ada dua naungan nantinya. Ada Kemenkes maupun Kemenaker. Nah, ini saya sharing lagi. Nah, yang kita bahas nanti di bab buku bab 7 itu ada pengantar ya tentang landasan hukum apa saja nanti undang-undangnya, peran okupasi dan kekuatan kasus hukum. Biasanya ada kasus apa saja nanti bisa kita bahas bersama. Dan penyelesaiannya seperti apa sih? Biasanya kalau misalkan dia ada masalah di perusahaan atau misalkan di tengah laut ya ada masalah dan sebagainya, bagaimana nih penanganan perawat atau perawat K3 di perusahaan tersebut. Ada beberapa yang dulu ada 11 aturan yang dicabut, sekarang sudah dirubah semuanya ya. Di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 sudah di situ dan ada turunan karena buku ini sebelum ada turunan belum dimasukkan ya Undang-Undang yang nomor 28 tahun 2024 yang terbaru. Intinya kita butuh pengakuan ya untuk kasus-kasus yang digugat maupun tidak digugat ya. Nah, ini nanti bisa di screenshot teman-teman semua, inilah badan hukum kita ya di landasan Undang-Undang 945 tentang tenaga kerjaan kalau di perusahaan ya, tentang PKWT atau misalkan kita dengan adanya MOU atau PKS ini dibutuhkan ya, nggak tiba-tiba langsung bekerja, lihat dulu apa isi MOU kita sebelum kontrak bekerja harus diperhatikan. Jam kerja kita, roster atau yang lain sebagainya ya kalau di perusahaan. Terus di undang-undang yang terbaru ini juga di 1 tahun 1970 tentang keselamatan wajib kita perhatikan di situ juga teman-teman. Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini sudah dirubah ya, pembaruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya, dengan turunannya Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Wajib juga, dan ada surat edaran tentang STR maupun SIP ya. Intinya di Undang-Undang dulu 36 tahun 2014 itu hanya sebatas tentang tenaga kesehatan. Nah, di turunan udah ada perubahan ya teman-teman di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, intinya seluruh kolegium itu di cover untuk dari Kemenkes semua ya. Dengan intinya sifatnya di Undang-Undang Nomor 17 ini tidak mendominasi dengan kuratifnya kebanyakan kalau di perusahaan ya, di promotifnya biasanya. Makanya minimalisir jadi zero on accident biasanya di situ dikuatkan di Undang-Undang 1970 dan SMK 3 yang kata Mas Devan tadi. Nah, ini legalitas kita ya kalau di perusahaan bukan hanya satu kakinya ya, kita ada dua. Kemenkes itu kita sudah uji kompetensi dan mendapatkan STR dan nanti akan dibuatkan SIP biasanya kalau di bawah naungan adanya klinik suatu perusahaan atau misalkan dia hanya sebatas STR saja untuk memenuhi dengan tambahannya pelatihan hiperkes ya, itu standar di perusahaan dari Kemenkesnya. Nah, ini alur biasanya ada, misalkan kita ada di suatu perusahaan, ada kliniknya, inilah biasanya dokter jarang sekali ada standby, biasanya sebulan bisa 2 atau 3 kali ya teman-teman. Kebanyakan tuh perawat, makanya ada namanya melakukan tindakan keperawatan di sini ya. Ini yang di undang-undang terbaru dengan mandat dan litigasi dan nantinya ada advis, biasanya itu yang terpenting. Pastikan teman-teman kalau misalkan ada tindakan selalu hubungi dokter advisernya yang ada di perusahaan tersebut agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang fatal biasanya. Walaupun menjahit dan di tengah laut itu biasanya harus ada informed consent. Nanti di akhir sesi
Itu yang paling terpenting didominasi di hukum kesehatan ini. Ada fungsi hukum itu dari dokter takdir ya, ada 3. Fungsi manfaatnya, fungsi keadilan teman-teman, dan fungsi kepastian hukum. Hukum di Indonesia ini kalau ke atas biasanya tumpul ya, kalau ke bawah biasanya yaitu kebanyakan tajam. Itu yang kita perhatikan di kesehatan dan maupun di keperawatan ini masih mendominasi banyak sekali ya kelompok-kelompok ya perawat selalu disalahkan biasanya ya. Nah, ada 2 kelompok biasanya penerima layanan kesehatan, salah satunya orang sakit ya. Di sini kepastian hukum untuk ijazah ini STR dan sebagainya untuk perlindungan seorang dokter dan perawat pastinya. Dan pemberi layanan kesehatan teman-teman ya, ini intinya sebenarnya untuk dokter gigi, para medis ya dan perawat. Salah satunya ini pemberi layanan ya, occupational health nurse. Salah satunya peran OHN ini ya, circle-nya. Kalau sudah di luar ini biasanya jadi peneliti atau nanti jadi kita untuk masuk ke mediator dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita kesini bentar ya. Intinya tingkatan tertinggi dari OHN utama nanti teman-teman saat di perusahaan itu biasanya akan mendominasi menjadi konsultan ya. Kalau di teknisnya biasanya pemberi pelayanan, pencari kasus ya, di surveillance, terus pendidikan kesehatan seperti hari ini ya, pendidikan perawat ya, atau menambah jenjang karir atau pendidikan dari S1, S2 sampai profesor, dan kita penyedia layanan konseling. Biasanya kalau di perusahaan, layanan konseling ini ada di kita juga ya, nanti disertifikasi lagi biasanya konselor dari BNSP. Nah, kasus pengelolaan banyak macamnya ya. Pengelolaan PTM sama seperti di puskesmas ya. Ya, kita juga ada surveillance ya atau misalkan ada mengenai biologi, fisika dan lainnya ini dibutuhkan juga untuk memenuhi occupation health-nya ya untuk ke manusianya biasanya. Dan juga kalau misalkan kasus-kasus ini meningkat itu bisa dijadikan penelitian ya seorang OHN utama biasanya. Jurnal hukum tapi dia untuk menggambarkan saja tapi intinya bagaimana sih hukum ini di penelitian RIA ya. Intinya di pasal 83 Jo dan undang-undang ini nanti bisa didapatkan di bukunya ya teman-teman. Nah, ada 3 permasalahan. Permasalahan yang diangkat biasanya apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindakan pidana ya. Terus bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindakan pidana seolah-olah sebagai tenaga kesehatan. Intinya ini dia sebagai perawat tapi dia tidak ada legal etiknya ya atau tidak ada STR ini yang membahayakan di perusahaan ya. Dengan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif intinya faktor dari A ini ya faktor permintaan dari konsumennya sendiri ya ini yang disalahartikan dan sanksi pidananya juga untuk kita kalau tidak ada STR di perusahaan ya. Nah, di tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ini masih yang lalu, dan sifatnya bagaimana upaya menanggulanginya dengan preventif, dengan empati, preventif, dan representatif. Ya, ini salah satunya yang kita akan dominasikan. Nah, ada kasus kedua, ya teman-teman. Nah, dia sama, tapi dia seorang di rumah sakit ya dengan manajemen biasanya atau kayak kalau di perusahaan ini eh, manajernya lah profesional tenaga keperawatan melalui mekanisme credentialing dengan penjagaan mutu atau misalkan kalau di perusahaan auditornya biasanya ya menseleksi bagaimana keadaan di perusahaan tersebut. Nah, tapi ada 2 biasanya kalau di perusahaan dari Ditjennya ya Kemenaker dan Kemenkes kalau dia ada klinik di perusahaan tersebut. Nah, ini dari penelitian hukum normatif, yaitu penelitian menekankan norma-norma hukum dengan menekankan pada asas-asas dan doktrin hukum. Nah, ada hasil penelitian menunjukkan di Permenkes 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan hanya mengatur tentang profesionalisme tenaga keperawatan dalam melakukan tindakan keperawatan. Intinya boleh di perusahaan pun kita melakukan tindak-tindakan apalagi emergensi
tidak dilarang biasanya karena sudah ada di legal etiknya. Makanya ada pelatihan di BTCLS, ada ACLS, itu dibutuhkan, apalagi ACLS, BLS, AA internasional. Sangat dibutuhkan saat berlayar biasanya perawat-perawat yang offshore atau di tengah laut biasanya. Nah, pengaturan tentang tindakan tenaga keperawatan melakukan tugas delegasi. Jadi teman-teman boleh kalau ada delegasi menjahit luka dan sebagainya sesuai instruksi dari dokter. Karena perjalanannya jauh, contohnya di offshore di tengah laut, perjalanan ke kotanya bisa sampai 2 atau sampai 3 hari. Nah, ini boleh ditindaklanjuti. Makanya biasanya ada di tengah laut tuh atau di kapal yang memang sesuai standar ruang operasi ada juga ya seperti itu. Nah, tenaga keperawatan bertanggung jawab secara perorangan terhadap tindakan keperawatan. Intinya teman-teman semua harus ada STR di legal etik di sini ya. Mau di perusahaan, kalau di rumah sakit dan klinik sudah pasti ya diwajibkan. Tapi kalau di perusahaan karena masih ada dua naungan, kita Kemenaker, kita mengikuti dari Kemenakernya 1970-nya dan aturan-aturan di bawahnya ya. Dan di Kemenkes undang-undang terbaru yang 17 tahun 2023 itu tambahan. Intinya di sini ya. Jadi kesimpulannya hasil dari dua kasus ini merujuk kesalahan pelaku tindak pidana. Intinya cuma inform konsen ya, teman-teman semua. Ini yang dibutuhkan ya. Jangan karena ada kita nggak memberikan inform konsen, ini kita yang mendapat jerahnya ya, pidana. Karena kalau misalkan dia hanya sebatas di nonaktifkan ya, tapi kalau dicabut STR-nya ya sama aja kita ada motor tapi tidak ada SIM ya, sama aja tetap diincar ya. Penyelesaian hukum ada 3 metodenya, nanti ada mediasi, arbitrase, dan litigasi. Maksudnya mediasi ada 2 orang, misalkan dia ada komplainan atau misalkan cekcok antara 2 petugas ya, antara medis sama misalkan pekerja. Nah, ini tidak bisa ini karena harus adu jotos biasanya ya. Nah, kita harus mediasi dengan yang tertingginya ya. Intinya sama-sama dimediasikan untuk mendamaikan. Ya, tidak perlu sampai naik ke pidana atau ke ranah ke hukum ya. Nah, di situ. Arbitrase juga macam-macam. Arbitrase ini prosesnya panjang salah satunya. Nah, ini bisa juga kita akan dipanggil dengan proses-proses ada mediasi atau misalkan salah satu dari hukumnya atau misalkan dari peradilan ya. Nah, kalau litigasinya seperti tadi ya, diamanahkan ya, atau misalkan kita karena ada kasus kita yang nggak mau datang, dia di litigasi atau diamanahkan ke pengacara yang lain ya. Lengkapnya di bukunya nanti kita sharing banyak. Intinya seperti ini ya, kegiatan-kegiatannya harus adanya mediasi ya. Selalu komunikasi semuanya. Nah, arbitrase intinya menyepakati semua penyelesaian dan keputusan yang mengikat formal di masa sengketa ya. Ini nanti kita akan bahas sharing-sharingnya. Ada beberapa, ada 6 ya. Ada tentang pendekatan holistik tetap dipakai ya untuk di ilmu-ilmu di pendidikan juga, tentang faktor peraturan kesehatan hubungan antar pasien, tenaga medis dan rumah sakit perusahaan. Intinya beberapa kuncinya penting pendidikan hukum kesehatan ya. Ketersediaan metode penyelesaian sengketa alternatif, perlindungan privasi dan keamanan data ya teman-teman. Dan yang keempat tentang peran peradilan sebagai opsi terakhir ya. Jadi dengan pikiran dingin biasanya. Nah, pentingnya hukum malpraktek dan etika profesional. Ada tantangan dan normatifnya, dan pentingnya memahami undang-undang yang terbaru juga ya, dan turunannya ya yang baru 28 tahun 2024 itu ya. Sudah jelas ya tentang pekerja juga untuk mendominasi untuk bagaimana pembayaran untuk perawat yang lebih baik pastinya ya di tenaga kerjaan.